Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan anggota badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita keimanan di tengah banyaknya manusia, makhluk Allah yang masih berada di atas kekafiran, yang telah melembutkan hati kita untuk mencintai ketaatan dan keimanan di tengah banyaknya manusia yang membenci hal tersebut. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang memperbaiki akhlak-akhlak kita, yang senantiasa teringat bahwa bekal yang sesungguhnya adalah bekal akhirat, sehingga kita tidak terlalaikan oleh dunia. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan dari sebelumnya, yaitu pembahasan Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufs, yaitu 10 kaidah dalam konsep penyucian jiwa. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, yaitu kaidah yang keempat. Sekedar mengingatkan kembali bahwa kaidah pertama yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang paling mengotorinya adalah menduakannya, khususnya dalam beribadah, berdoa dan cinta kepada selainnya. Dan yang kedua adalah doa. Doa adalah hal senjata yang paling besar mensucikan jiwa seorang hamba. Dan yang ketiga adalah Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan sebagai obat badaniyah dan obat ruhaniyah, terlebih khusus kepada jiwa. Dan pertemuan yang keempat ini kita masuk di kaidah yang keempat. Kata Syekh, ittikhazul uswati wal qudwati. Kaidah yang keempat yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia mengambil suri teladan, contoh yang baik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melalui jalan beliau yang telah diakui kesucian hatinya, telah diakui kedekatan jiwanya kepada Allah, telah dicintai oleh Allah, telah diangkat derajatnya, dan dia adalah manusia yang tersuci jiwanya. Sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang disesatkan jiwanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah menegaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada kalian, pada diri-diri kalian sendiri dari jenis manusia, yang ada di dalamnya utusan, yaitu seorang Rasul Allah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang memiliki jiwa terbaik, yang memiliki kedekatan yang paling dekat, yang paling ikhlas dalam beribadah. Maka dari itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, Allah tidak mengatakan di dalam sini ibadatun hasanah atau uswatun fil ibadah, bahwa sungguh telah datang contoh kepada Rasulullah cara beribadahnya yang baik, tidak. Tapi dia mengatakan seluruh lika-lika kehidupannya. Jadi Rasulullah orang yang paling baik dalam sholatnya, paling baik dalam tasbih, takmih dan takbirnya, paling baik dalam ibadah, segala jenis ibadah, zahir maupun batin, paling suci hatinya, paling ikhlas ucapannya, dan paling benar tindak tanduknya dalam kehidupannya. Maka dari itu Allah mengabarkan uswatun hasanah, dia adalah suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, barang siapa yang menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan terhadap hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia senantiasa berzikir banyak kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan berkata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asad. Sesungguhnya seseorang mensucikan jiwanya itu lebih sulit daripada seseorang mensucikan badannya. Mensucikan badan dengan air dan sabun sudah, tapi mensucikan jiwa ketika melihat yang haram berpaling, yang disenangi oleh hawa nafsu dan syahwat, itu berat, kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disayangi dan dirahmati di sisinya. Kata Ibnu Qayyim, itu lebih sulit daripada mensucikan badan dan lebih berat. Faman zaka nafsuhu birriyad wal mujahada wal khalwa. Maka dari itu, barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan coba-coba, dengan cara menguji-uji, maka sungguh allati lam yaji bihar rusul fahuwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu birraqi. Maka dia seperti orang yang berobat dari penyakitnya cuma mengira-gira ini kapan obat yang cocok, ini kapan obat yang cocok, ini obat yang cocok. Jadi kalau jiwata sakit, kalau kotor jiwata masih sering condong kepada yang haram, masih condong, masih gelisah kepada kebaikan, itu menunjukkan jiwa kita kotor. Cara mensucikannya adalah mengikuti cara kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gelisah dalam zikir, coba lihat bagaimana zikirnya Nabi. Kalau kita gelisah dalam sholat, coba lihat bagaimana cara sholatnya Nabi. Kalau kita gelisah dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berbakti dan seluruh jenis kebaikan, maka ketika kita gelisah, berarti hal tersebut menunjukkan jiwa kita kotor dan mungkin saja jiwa kita belum mengikuti cara jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berobat seperti orang yang berobat tanpa ada rekomendasi dokter. Bisa salah yang mengakibatkan penyakitnya semakin parah dan bisa mengakibatkan dia terbunuh. Maka dari itu sekarang di hari ini banyak hal-hal orang yang menganggap itu mensucikan jiwa. Dengan kalau di malam Jumat dia berada di atas kain kafan dengan mandi kembang. Ada yang menganggap mensucikan jiwa dengan dia dibaptis, akhirnya menjadi suci jiwanya. Ada yang menganggap mensucikan jiwa dengan dia mengimani Isa yang telah disalibnya itu menjadi penggugur dosa umatnya. Na'udzubillah. Ada apa hal itu? Tidak mungkin seseorang terbebani atas dosa orang lain. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya mensucikan jiwa adalah yang paling baik. Kesucian jiwanya yang kita ikuti yaitu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti perjalanan hidupnya, perjalanan dalam lika-liku kehidupannya, karena dialah orang yang paling suci jiwanya. Dan sekali lagi, orang yang mensucikan jiwanya tanpa ada pedoman, ada uswah, maka dia seperti orang yang sakit tanpa ada arahan dokter. Dia meminum obat sesuatu yang tidak ada petunjuknya, bisa jadi itu cocok dan bisa jadi itu salah, dan jika salah akan fatal kejadiannya yang akan merugikan dan mencelakakan dirinya sendiri. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan kita seluruhnya yang duduk terselesaikan seluruh masalahnya, dan yang berhutang di antara kita dilunaskan hutangnya, dan yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan kita sebagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mewafatkan kita dalam mencintai Nabi-Nya sehingga kita disatukan bersamanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibersamai dengan siapa yang dicintai. Semoga kita seluruhnya tergolong orang-orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan saya juga mengajak diri saya dan kepada seluruh jemaah, malam ini adalah malam Jumat, maka berbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku adalah aktsarukum salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.